pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sukamara. Ruang ngobrol santai tapi penuh makna, tempat kita mengupas tuntas tentang dunia kepemiluan. Podcast ini hadir untuk memberikan edukasi, informasi, dan tentu saja inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukamara. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol bersama sosok yang memimpin langsung jalannya penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sukamara, yaitu Ketua KPU Kabupaten Sukamara, Bapak Abdul Qadir. Kita akan membahas mulai dari kinerja KPU Kabupaten Sukamara, tugas pokok, kegiatan di luar tahapan pemilu dan pemilihan, hingga tantangan dan harapan beliau untuk masyarakat, khususnya generasi muda. Assalamualaikum Pak Qadir, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baskara sehat, baik, dan mudah-mudahan podcast yang kita selenggarakan hari ini menjadi edukasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, harus selalu sehat ya Pak. Kita semua juga harus sehat selalu, termasuk teman pemilih di seluruh Indonesia juga harus selalu sehat. Amin, pasti bermanfaat. Oke, mari kita langsung masuk ke obrolan pertama. Oke. Banyak masyarakat mungkin penasaran Pak, kalau boleh dijelaskan bagaimana sebenarnya kinerja KPU Kabupaten Sukamara? Oke, Mbak Aska, terima kasih untuk menemani saya di ruang podcast ini untuk membicarakan beberapa hal penting terkait kinerja KPU. Jadi Mbak Aska, KPU Kabupaten Sukamara ini bagian dari KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, yang di atasnya kita ada arahan dari KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia. Jadi KPU Kabupaten Sukamara ini bisa dibilang sebagai eksekutor ya, atau pelaksana langsung di lapangan sesuai dengan arahan dari KPU Republik Indonesia dan juga KPU Provinsi. Sebagai eksekutor maksudnya adalah seluruh tahapan pemilu pilkada yang sudah diatur secara nasional, kami yang melaksanakan di tingkat kabupaten, terutama di Kabupaten Sukamara, mulai dari persiapan logistik, ya, kemudian merekrut badan ad hoc, kemudian sosialisasi juga ke masyarakat, kemudian verifikasi partai politik, sampai rekapitulasi dan kegiatan pemilihan nanti yang dilakukan di TPS oleh KPPS kita, dan itu semua dalam pengawasan dan juga dalam kontrol KPU Kabupaten Sukamara. Oke, jadi bisa dibilang walaupun KPU RI yang menyusun kebijakan, ujung tombaknya ada di KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, seperti di Kabupaten Sukamara, begitu ya Pak? Oke, kalau begitu bisa dijelaskan Pak, apa saja sebenarnya tugas pokok KPU Kabupaten Sukamara? Nah, sebenarnya KPU Kabupaten Sukamara ini sebagaimana saya sampaikan tadi ya, sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang lain. Kita dalam melaksanakan tugas pokok ini kita diatur dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Setelah beberapa kali diganti, yang terakhir dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Nah, dalam melaksanakan tugas kita ada namanya divisi. Divisi itu di tingkat kabupaten itu ada, untuk Kabupaten Sukamara itu ada divisi, ada 5 divisi. Yang pertama divisi keuangan umum, rumah tangga, dan logistik, dan itu dibawahi langsung oleh ketua KPU. Kemudian ada divisi perencanaan data dan informasi. Nah, ketuanya itu Pak Edi Susanto yang berkaitan dengan perencanaan data dan informasi. Kemudian ada divisi teknis penyelenggaraan pemilu yang diketuai oleh Pak Edi Pesastira. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan atau pemungutan suara nanti di tingkat kabupaten. Itu kemudian ada divisi yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih atau Sosdikli
Parmas, partisipasi masyarakat, dan SDM atau sumber daya manusia. Nah, ini Ketua Divisi Pak Haji Ahmad Zuhri. Beliau inilah yang melaksanakan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, dan podcast ini dalam kontrol dan bidang kerja divisi sosialisasi. Kemudian yang kelima, divisi hukum dan pengawasan, yang mana Ketua Divisi Ahmad Z Arantani itu membidangi divisi kegiatan hukum yang berkaitan dengan hukum dan masalah-masalah sengketa di pemilu, apakah nanti ada sengketa di pilkada dan lain sebagainya, di apakah di tingkat pemilihan caleg ya, kalau ada sengketa maka itu divisi beliau yang berhubungan dengan hukum. Kemudian juga ada dalam melaksanakan tugas kita difasilitasi, KPU itu difasilitasi oleh sekretaris bersama tim sekretariat yang membantu, membackup dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemiluan. Demikian. Oke, artinya kerja KPU itu benar-benar kolektif ya Pak ya? Iya. Semua divisi bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing, namun saling mendukung. Ya, benar Pak Sekali. Semua divisi bergerak karena dalam prosesnya ya, semua divisi itu bertugas saling mengkoordinasikan dalam penyelenggaraannya tadi, kemudian juga mengendalikan, memantau, supervisi, kemudian evaluasi kebijakan masing-masing divisinya, tapi untuk mencapai satu tujuan visi misi yang telah ditetapkan bersama. Oke Pak, ini pertanyaan yang paling sering muncul di masyarakat. Iya. Banyak yang bilang KPU itu kerjanya hanya 5 tahun sekali, yaitu Iya. saat pemilu dan pilkada gitu Iya. Pak. Nah, apakah benar begitu? Ya, kalau dilihat secara permukaan kegiatan ya Mbak saya, masyarakat kita itu hanya melihat apa yang terlihat saat KPU muncul di ranah publik, yaitu dengan ada ramainya isu pemilihan, ramainya sosialisasi, ramainya spanduk parpol ya, pun ada visi misi. Nah, sebenarnya KPU ini memang kerjanya hanya satu momen sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 2017 ya. Pemilu itu dikatakan dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi untuk melaksanakan kegiatan kepemiluan yang 5 tahun sekali, KPU itu harus melakukan suatu tugas, satu, mengamankan data dan memastikan pemilih kita ya itu harus bisa melaksanakan, mereka harus bisa terdata dan dipastikan mereka bisa menentukan pilihannya. Nah, ini pemutahiran data namanya, dan pemutahiran data ini harus berkelanjutan sesuai dengan data terakhir dari kepemiluan. Nah, kalau ini setelah pasca pemilu 2024, nah kita juga melaksanakan pemutahiran data pemilu berkelanjutan sampai nanti pemilu di 2029. Nah, kemudian juga Mbak Aska, kita juga harus melaksanakan sosialisasi. Nah, podcast ini salah satu wahana dan media yang kita pakai untuk menyampaikan pengetahuan, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat kita bahwa kegiatan kepemiluan itu memang dilaksanakan 5 tahun sekali. Hanya saja kita tetap wajib melaksanakan yang namanya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih kita. Kemudian juga ini kita sosialisasikan kepada pemilih-pemilih kita yang segmennya banyak ya, ada pemula, ada yang muda, dan semuanya. Nah, jadi meskipun pemilu hanya dilakukan 5 tahun sekali, namun pekerjaan KPU itu sifatnya berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Ya, betul Mbak. Oke, tadi ada sempat dibahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Iya. PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini pasti banyak dukungan dari berbagai pihak. Siapa saja sih Pak, kalau boleh tahu, yang biasanya diajak oleh KPU Kabupaten Sukamara itu untuk berkoordinasi terkait PDPB ini? Oke, nah ini penting Mbak Aska. Di Kabupaten Sukamara dan juga KPU Kabupaten Kota Indonesia juga melaksanakan ini ya, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dalam kegiatan lapangan ini, KPU diarahkan untuk berkoordinasi dengan TNI Polri ya, sebagai lembaga vertikal dan lembaga negara. Mereka yang
yang ingin dipastikan oleh KPU berkoordinasi dengan TNI Polri adalah satu, kita ingin memastikan dan mengetahui apakah ada anggota TNI Polri yang pensiun. Maka anggota TNI Polri yang pensiun itu sudah menjadi masyarakat biasa dan memiliki hak pilih. Nah, kita ingin memastikan itu, maka kita datang ke, kalau di Kabupaten Sukamara kita datang ke Polres Sukamara untuk minta data, yaitu data-data anggota TNI Polri yang pensiun, kemudian juga anggota TNI Polri yang baru diterima sebagai TNI Polri yang dulunya mereka ini belum memiliki telah memiliki suara hak pilih, tapi karena mereka diterima sebagai anggota TNI Polri dan dipastikan punya kartu tanda anggota ya atau KTA yang memastikan bahwa mereka ini adalah TNI Polri yang sudah memiliki KTA dan menjadi anggota, dan otomatis tidak boleh lagi memiliki hak pilih dan hak suara. Dan ini kami pastikan. Kemudian yang kedua, kami koordinasi dengan Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Ini untuk memastikan dan menyinkronkan data yang kami terima dari KPU RI dan berasal dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa data yang kami dapatkan melalui data dari KPU RI ini harus disinkronkan dan disamakan dengan data yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Sukamara terkait data penduduk yang meninggal dunia, kemudian penduduk yang telah pindah, kemudian ya tadi penduduk yang sudah baru masuk lagi. Nah, kemudian salah satu yang kita antisipasi juga adalah penduduk yang nanti setahun depan usianya 17 tahun, sehingga kita memastikan bersama Dinas Dukcapil, dan ini koordinasi yang wajib ya, KPU RI itu mewajibkan kita berkoordinasi terus dengan Dinas Dukcapil. Kemudian juga ini ada di tempat kita di Kabupaten Sukamara itu ada lembaga pemasyarakatan. Nah, kita berkoordinasi dengan Lapas untuk memastikan bahwa mereka apakah menerima warga binaan yang baru, orang dari mana, kemudian data kependudukannya seperti apa, atau mereka sudah membebaskan warga binaan sehingga bisa kembali ke tempatnya lagi. Nah, ini data kependudukan yang terus kita pastikan valid dan terverifikasi dengan baik. Nah, ini ada TNI Polri tadi ya, ada Dinas Dukcapil, kemudian ada lembaga pemasyarakatan, dan mereka ini dalam aktivitasnya tidak bisa lepas dari data-data kependudukan yang tercatat di Dinas Dukcapil dan wajib diverifikasi oleh KPU Kabupaten Sukamara untuk memastikan mereka memiliki data yang valid sebagai pemilih atau tidak lagi sebagai pemilih. Iya, jadi kualitas daftar pemilih itu, data pemilih yang valid, akurat, dan mutakhir itu sangat ditentukan oleh sejauh mana koordinasi KPU dengan instansi lain. Iya, betul itu Mas. Oke, kemudian soal sosialisasi, biasanya ke kelompok mana saja KPU Kabupaten Sukamara itu turun langsung. Ya. Nah, ini salah satu ujung tombak ya, kita wajah KPU di kabupaten itu adalah sosialisasi. Selain tadi kita menyiapkan data yang tetap update, kemudian mutakhir dan valid, kita juga harus menyampaikan dan mensosialisasikan kepemiluan kepada masyarakat kita. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang disebut pemilih pemula, itu anak-anak atau adik-adik kita di SLTA. Kemudian nanti ada juga mahasiswa, itu pemilih muda ya, dia di mahasiswa yang di Kabupaten Sukamara ini kita ada kampus yaitu Politeknik Negeri Sukamara atau Polnet. Nah, ini sebagai pemilih muda, mereka harus diedukasi, mereka harus disampaikan pemahaman tentang informasi kepemiluan. Kemudian ada lagi ormas, organisasi masyarakat, ada lagi organisasi pemuda, ada seperti KNPI, Karang Taruna, Pramuka, kemudian juga ada organisasi ibu-ibu ya. Nah, ini juga kita akan usahakan dan kita sampaikan
informasi dan apa saja yang terkait dengan kepemiluan. Terkait yang utama ini adalah kegiatan pemutahiran data, itu diantaranya. Kemudian juga untuk masyarakat disabilitas, untuk warga pemilih disabilitas itu kemarin kita hanya mengundang saat sosialisasi ya. Ini kita undang kalau di Sukamara ini kan ada sekolah berkebutuhan khusus. Nah, di sana ada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang di dalam pemahaman masyarakat atau mereka disabilitas. Nah, mereka kita undang ke sekolah dan dewan gurunya untuk menyampaikan kegiatan kepemiluan, informasi tentang kepemiluan dalam rangka untuk menjaga hak pilih mereka. Sosialisasi ini juga salah satu bentuk untuk mencerdaskan dan untuk meningkatkan pemahaman pemilih terhadap kepemiluan. Kemudian kita bicara soal tantangan Pak. Ya. Apa yang paling berat Bapak rasakan saat memimpin jalannya tahapan di KPU Kabupaten Sukamara? Oke. Berbicara tantangan di setiap manajemen organisasi ya, termasuk di KPU Kabupaten Sukamara sebagai lembaga vertikal yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, dalam hal ini melayani pemilih ya. Kita diharuskan sebagaimana dengan tujuan atau tupoksi TWK kita, yaitu tugas, undang dan kewajiban kita, yaitu memastikan terselenggaranya pemilu dengan sesuai dengan jadwal, kemudian dipastikan terlaksana dengan tepat waktunya, kemudian logistiknya itu diproduksi sesuai dengan jenis, kemudian didistribusikan sampai ke pemilih. Ini menjadi tantangan kita, dan yang menjadi tantangan di bidang distribusi logistik ya. Kita sering pada saat pemilu kemarin, kita KPU Kabupaten Sukamara memesan logistik di Pulau Jawa. Nah, ternyata logistik kita dikirim ya karena kita menggunakan transportasi laut. Yang terjadi logistik kita itu harusnya turunnya di Pungai, karena di Pungai itu digunakan oleh KPU Kabupaten Kota Barat dan Mandau termasuk Sukamara untuk menjemputnya. Kemarin karena ada masalah gangguan cuaca, maka itu logistik kita turun di Trisakti Banjarmasin dan juga di Kota Waringin Timur. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu kita harus berpikir cepat dan bertindak tepat. Itu kita harus cepat ke sana, koordinasi dengan Polres untuk pengamanan dan pengawalan. Kita jemput logistik kita di Banjarmasin dan dari Sampi untuk dibawa ke gudang logistik Kabupaten Sukamara, kan jauh gitu kan, kita ke Banjarmasin, kita ke Sampit, dan itu salah satu tantangan. Kita harus dipaksa untuk berpikir cermat dan bertindak cepat. Kemudian yang kedua, logistik kita taruh di gudang, dan gudang kita ini masih nyewa karena kita belum punya gudang logistik. Nah, kita juga mau tidak mau ini untuk setiap penyelenggaraan kepemiluan kita nyewa lagi kan, karena gudang kita belum ada. Kemudian saya rasa itu sih kalau saat ini ya, memang untuk tantangannya untuk sosialisasi kita bisa menggunakan fasilitas yang ada aja kayak podcast, dan kita bisa kunjungan ke SLTA yang ada di Kabupaten Sukamara ya, karena masa lisensi ya kita ada keterbatasan anggaran untuk sosialisasi kegiatan dan pemutahiran data. Jadi tantangannya tidak hanya secara administratif, Ya, tapi juga teknis di lapangan. ya, Pak? betul. Kemudian sebelum kita akhiri obrolan ini Pak, apa pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat, khususnya generasi muda atau Gen Z yang akan menjadi pemilih? Ya. Begini Mbak Ska, KPU itu memandang bahwa yang disebut pemilih pemula ya, atau Gen Z ini kan masuk kategori pemilih pemula. Yang menurut data Dukcapil, pemilih pemula ini yang akan berusia 17 tahun dan wajib punya KTP, itu untuk Kabupaten Sukamara itu datanya sekitar 1.000 per tahun. Nah, berdasarkan data dari Dinas Dukcapil itu kurang lebih ya 1.000 pemilih pemula setiap tahun. Artinya mereka wajib memiliki KTP, dan setelah punya KTP mereka benar terdata sebagai pemilih. Nah, harapan kita, karena ini data mereka ya, data Gen Z, harapan kita kepada para
anak-anak Gen Z gitu ya. Jadi kita sebut anak-anak Gen Z di Kabupaten Sukamara. Untuk satu itu mereka karena mereka ini aktif di medsos ya, di medsos mereka harus bisa menyaring dan memastikan informasi yang valid, tidak mudah terpengaruh dan termakan berita-berita bohong atau berita hoax ya. Ini harapan kita agar mereka bisa betul-betul melihat fakta, data dan informasi yang benar sesuai dengan apa yang memang diharapkan untuk diinformasikan kepada khalayak, termasuk apa yang kalau terkait dengan kepemiluan, dan ini biasanya sering ramai menjelang kepemiluan, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD ya, kemudian juga nanti ada pemilihan anggota DPR di provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini isu akan ramai di media sosial. Ada isu-isu positif, ada isu-isu negatif, dan di antara isu negatif tadi adalah berita-berita bohong tentang suatu informasi atau seseorang, dan mereka harus bisa memilah dan memilih sumber data mana yang valid dan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuannya, mana itu hanya berita negatif atau hoax tadi, dan mereka harus betul-betul bisa cermat. Kemudian yang kedua, mereka harapan kita Gen Z ini mereka peduli, mereka tidak cuek, tidak apatis, bahwa kepemiluan itu berhubungan langsung dengan keberlangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Sehingga kalau mereka tidak peduli, tiba-tiba nanti mereka ikut dalam suatu kegiatan yang itu justru berbahaya, nah justru itu negatif, berefek kepada kemaslahatan masyarakat, dan misalnya ada kekacauan, ikut demo misalnya. Nah, ini jangan-jangan mereka tidak dapat informasi valid atau termakan hoax tadi, kemudian juga mereka tidak peduli, yang penting mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan misalnya, antaranya money politik misalnya. Ini kan bentuk ketidakpedulian pada demokrasi dan pembangunan. Mereka harus peduli, mereka harus kritis ya, harus melihat bahwa masa depan demokrasi dan pembangunan di Indonesia ini bisa disebut ditentukan oleh Gen Z tadi, generasi muda tadi. Itu sangat berharga Pak. Jadi intinya generasi muda atau Gen Z itu harus kritis, Betul. aktif dan peduli, karena Ya. masa depan demokrasi kita ada di tangan mereka. Betul sekali Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktunya dan penjelasan yang sangat lengkap. Semoga obrolan ini bisa membuat masyarakat semakin paham bahwa KPU bukan hanya hadir saat pemilu, tapi bekerja sepanjang waktu demi menjaga kualitas demokrasi kita. Untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa selalu update informasi resmi dari KPU Kabupaten Sukamara melalui website dan media sosial. Mari kita sama-sama wujudkan pemilu yang jujur, adil, dan penuh partisipasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast KPU Kabupaten Sukamara. Salam demokrasi, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.